Gue paling sebel kalau misalkan gue lagi ini jalan satu arah gitu kan, gue lagi mau belok ke kiri gitu kan di jalan satu arah, terus tiba-tiba ada yang nyerobot tuh, ada yang nyerobot terus nyerobotnya ke depan gue, terus kalau ketabrak marah-marah. Nah itu tuh kemarin hampir kejadian sekali, hampir gue tonjok. Udah dia yang salah jalan, dia yang hampir ketabrak, dia yang marah-marah sama gue lagi lebih kenceng gitu kan mukanya gitu kan. Kalau untuk gue yang mengerti hukum, ya gue ributin di situ. Karena semuanya itu ada kronologisnya dan ujung-ujungnya Pak Polisi akan merujuk ke kronologis itu. Dimana kalau namanya lu sama-sama ngomong kan susah nih. Apalagi kalau yang namanya tabrakan atau serempetan kan gitu. Kalau lu punya bukti otentik itu kan jauh lebih mudah. Nah bukti otentik itu bisa lu dapat dari salah satunya ini nih. Jadi di 360 hampir nggak kelihatan apa-apa, di Samsung gua ya segini-segini aja ya kan, nggak terlalu bagus-bagus amat. Tetapi di yang namanya 70 Mei-nya ini, 70 Mei-nya ini terlihat jelas dan bagus sekali ya menurut gua ya. Dan ini kelihatannya bagus banget, cakep sih di gambarnya sendiri, di settingsnya ini nggak usah gua rubah-rubah, dia udah default settings dari sononya udah cakep sekali. Jadi gua sangat-sangat merekomendasikan ini bagi anda-anda yang sering dapat penumpang di malam hari. Ya berarti anda yang punya transportasi online atau punya transportasi sendiri. Ini sih penting sih, karena maksudnya ketika di dalam mobil semua orang merasa dirinya atau mereka itu sedang direkam. Jadi kan itu kan untuk keselamatan bersama ya. Kalau misalkan kayak begini kan jadi kan semua orang aware bahwa oh oke, di dulu tuh gua rekam loh di sini loh. Jadi jangan aneh-aneh, jangan bikin-bikin kan begitu. Feature yang paling utama adalah feature security parking sih menurut gua sih ya. Ketika lu lagi parkir, ada orang nabrak, ada orang nyenggol, dia nyala sendiri dan dia merecord beberapa detik kejadian di sekitar situ supaya lu bisa review. Dan ya seenggaknya kalau bisa ketangkap pelakunya kan lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali kan begitu kan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Halo Lovers, hari ini kita di jalan raya bukan siapa yang benar tetapi siapa yang punya bukti. Oke, jadi hari ini saya mau melakukan edukasi. Jadi kan banyak tuh ya kalau kejadian keserempet, ke bump atau ditabrak dari belakang atau lu nabrak orang atau bahkan ada yang fraud juga. Fraud itu dalam artian dia pura-pura ketabrak sama lu gitu kan. Itu ada beberapa macam fraud yang bisa dilakukan oleh orang-orang untuk ngeributin lu supaya lu keluarin duit gitu kan. Dan orang-orang ini saya sumpahin biar cepet mati, karena emang menyusahkan di jalan aja itu manusia-manusia begitu. Nah, maka dari itu lu harus punya bukti hukum yang otentik kalau misalkan lu merasa lu tidak salah. Sebenarnya saya ngomong dari sisi hukumnya dulu ya. Hukum lalu lintas itu ada dan ada undang-undangnya dan lu harus baca itu undang-undang. Itu satu. Dua, kelengkapan dokumen mobil, motor, orangnya yang bawa itu juga harus lengkap. Karena kalau nggak lengkap, itu akan melemahkan lu dari sisi hukumnya. Tiga, segala sesuatunya itu ada cerita kan, ada kronologis atau ceritanya kan. Misalnya nih, lu lagi dari mana, belok apa segala macam, itu kan ada ceritanya nih. Karena gue paling sebel kalau misalkan gue lagi ini jalan satu arah gitu kan, gue lagi mau belok ke kiri gitu kan di jalan satu arah, terus tiba-tiba ada yang nyerobot tuh, ada yang nyerobot terus nyerobotnya ke depan gue, terus kalau ketabrak marah-marah. Nah itu tuh kemarin hampir kejadian sekali, hampir gue tonjok. Udah dia yang salah jalan, dia yang hampir ketabrak, dia yang marah-marah sama gue lagi lebih kenceng gitu kan mukanya gitu kan. Kalau untuk gue yang mengerti hukum, ya gue ributin di situ. Karena semuanya itu ada kronologisnya dan ujung-ujungnya Pak Polisi akan merujuk ke kronologis itu. Dimana kalau namanya lu sama-sama ngomong kan susah nih. Apalagi kalau yang namanya tabrakan atau serempetan kan gitu. Kalau lu punya bukti otentik, itu kan jauh lebih mudah. Nah bukti otentik itu bisa lu dapat dari salah satunya ini nih. Gua terima kasih sama 70 Mei dulu untuk sponsor video kali ini. Jadi ini 70 Mei, 70 Mei Dashcam yang dulu pernah gua review juga. Dia yang ini punya 3 kamera. Bagusnya ya, yang dari produk ini tuh dia punya 3 kamera yang bisa night vision. Kenapa 3 kamera gue bilang penting? Satu untuk lihat ke depan, satu untuk lihat ke belakang, satu lagi untuk ngelihat ke dalam passenger seat. Nah, dalam passenger seat itu akan menjadi penting ketika Anda pengemudi angkutan umum. Angkutan umum itu dalam artian bisa angkutan taksi online ya kan, dan segala macamnya. Karena kenapa? Ya balik lagi Pak, tidak semua customer itu jujur. Gue sudah pernah bilang itu kan. Jadi kadang-kadang ada customer yang menipu, ada customer yang ngerusak, ada customer yang ngotorin atau merugikan si pemilik mobilnya. Itu kan seharusnya lu punya bukti otentiknya juga. Nah,
Ini penting untuk melihat ke depan, karena kalau misalkan lu nabrak sesuatu atau lu berasa nih orang nggak bener di jalannya atau segala macam, lu ada bukti otentiknya yang terekam di sini. Dari depan, dari belakang juga harus terekam ya kan. Jadinya begini nih. Nah, ini kalau lu beli, lu harus dapat SD card-nya. Karena SD card-nya harus di install sesuatu lah ya sama mereka lah ya. Terus dapat bukunya, terus dapat semua anti goresnya. Dan yang paling penting ini unit yang bisa ditempelin di depan. Jadi unit yang ditempelin dari depan itu lu buka, dia ada double tipnya, lu buka begini. Satu lu arahin ke depan, yang ini lu arahin ke depan. Yang ini ada satu juga lu arahin ke dalam. Jadi kan ketika lu pasang dia ngambil di dua sisi, di depan sama di dalam. Dan di sini nanti ada lensanya, ada LCD-nya yang lu bisa lihat gitu kan, gambarnya ke dalam itu seperti apa. Nah, kemudian dia colokannya 12 volt di cigarette lighter. Dia pakai USB biasa. Kemudian ada kabel datanya juga ke belakang untuk di kamera belakang. Nah, menurut gua kamera parkir sama kamera belakang ini dua hal yang berbeda ya. Karena kalau menurut gua kamera parkir itu harus lebih ke bawah supaya dia bisa ngelihat jarak antara bumper belakang lu gitu kan, misalnya gitu kan. Kalau ini lebih ke belakang supaya lu bisa melihat plat nomornya, lu bisa melihat orangnya, lu bisa melihat situasinya kan gitu. Jadi kamera ini sebenarnya double tip juga, terus lu tempelin di kaca belakang. Jadi ketika lu tempelin di kaca belakang begini, dia kameranya lu arahkan ke tempat yang memang lu mau lihat. Jadi kalau menurut gua ini lebih bagus daripada lu pakai kamera parkir mundur lu. Sebenarnya soalnya kalau kamera parkir mundur lu itu bukan lu pakai untuk jadi barang bukti ya, itu untuk memudahkan lu mundur sih. Jadi emang angle-nya beda sih. Kalau gua ya, kamera mundur itu biasanya gua arahin ke bawah, kalau kamera ini gua arahin lebih ke belakang. Kalau yang kamera depan biasalah lu sesuaikan aja biar kelihatan semua bonet lu, jadi kelihatan jelas. Kalau yang ini ke dalam ya lu setel supaya kelihatan muka lu dan muka passenger yang di belakang. Atau kalau memang lu mau setelin kelihatan passengernya doang di belakang juga nggak ada masalah, karena menurut gue itu yang paling penting sih. Si passenger di belakang itu sedang apa dan ngapain mobil lu, itu kalau lu yang sering narik penumpang ya. Nah, dia bisa night vision, kemudian daya simpennya juga zaman sekarang udah lebih bagus kan. Kemudian ada GPS, ada telemetri. Jadi dari GPS itu lu dapat lokasi, lu dapat kecepatan berapa juga, supaya ketika amit-amit ada sesuatu yang terjadi, lu punya bukti otentik yang bisa dipakai di muka hukum untuk membela dan melindungi lu. Nah, untuk cara pasang dan hasilnya kita pasang sendiri aja langsung yuk. Kalau lu pasang berarti pasangnya di tengah sini. Di kamera depan ini akan untuk dipakai untuk melihat ke depan selalu. Ini ternyata ada mikrofonnya juga. Ngerekam audionya, jadi audio kabin bisa kerekam juga. Kemudian lu bisa rubah apa yang lu mau lihat, kamera belakang, kamera depan, atau kamera kabin sesuai dengan apa yang lu mau lihat. Dan lu bisa setel, ini bisa dinaik turunin, ininya juga bisa dinaik turunin. Dan bisa lu setting ke encoding format, resolusi, recording duration, kabin kameranya on apa enggak, terus speed watermarknya nyala apa enggak, ada logonya nyala apa enggak, koordinatnya nyala apa enggak, anti flicker, infrared light mode. Itu bisa lu rekam semua ya. Nah, infrared light mode ini berarti kita bisa ngerekam siang dan malam nih. Nanti kita akan coba di posisi gelap itu seperti apa. Oke. Yuk kita cobain yuk. Nah, kalau untuk yang dashcam, kita malam-malam nih ya, gue dari kantor pulang, gue pindahin mobil supaya kita bisa lihat malam-malamnya. Dan ternyata 70 Mayang ini sudah memiliki infrared settings. Infrared settings itu maksudnya ketika malam hari, ini gue sengaja pakai 3 kamera yang berbeda. Satu pakai yang di dashcam dari 70 May ini untuk yang ngelihat ke dalam kabin. Jadi itu ada kamera yang di dalam kabinnya, dia ternyata sudah pakai infrared. Nah, ketika dia sudah pakai infrared, ini keren sekali, bisa terlihat hasilnya seperti
seperti itu. Dan ini dari handphone gua Samsung S23 ya, jangan dibully ya, gua kagak suka ganti-ganti handphone. Dan yang satu lagi di sini gua ada kamera 360 gua yang selalu menemani gua kemana-mana saja. Dan tentunya dengan bantuan sedikit lighting ketika gua matiin lightingnya, jadinya begini. Jadi di 360 hampir nggak kelihatan apa-apa, di Samsung gua ya segini-segini aja ya kan, nggak terlalu bagus-bagus amat. Tetapi di yang namanya 70 mainya ini, 70 mainya ini terlihat jelas dan bagus sekali ya menurut gua ya. Dan ini kelihatannya bagus banget, cakep sih di gambarnya sendiri. Di settingsnya ini nggak usah gua rubah-rubah, dia udah default settings dari sononya, udah cakep sekali. Jadi gua sangat-sangat merekomendasikan ini bagi anda-anda yang sering dapat penumpang di malam hari. Ya berarti anda yang punya transportasi online atau punya transportasi sendiri. Ini sih penting sih, karena maksudnya ketika di dalam mobil semua orang merasa dirinya atau mereka itu sedang direkam. Jadi kan itu kan untuk keselamatan bersama ya. Kalau misalkan kayak begini kan jadi kan semua orang aware bahwa oh oke, di dulu tuh gua rekam loh di sini loh. Jadi jangan aneh-aneh, jangan bikin-bikin kan begitu. Nah, ini sekarang gue nyalain lagi ya. Nah, tuh jadinya terang lagi. 70 Mai ini juga memiliki telemetri, jadi dia bisa menghitung kecepatannya sendiri dengan built-in GPS dan Wi-Fi, udah pasti Wi-Fi. Karena kalau nggak ada Wi-Fi dia nggak bisa connect ke handphone lu. Jadi dia juga ada apps-nya. Ketika lu memiliki apps-nya dia 70 Mai, lu bisa transfer data. Ya kan, maksudnya lu bisa ambil grab data dari si memory card, langsung ditransfer secara wifi itu dengan secara cepat dan mudah. Udah gitu dia juga ada voice command, start recording, stop recording, kemudian ada mikrofonnya juga. Jadi menurut gue itu keren banget ya. Dan ini adalah sebuah fitur yang benar-benar bisa lu pakai, bukannya fitur abal-abal ya. Jadi ini cukup up to date banget dan cukup bagus sekali. Nah, kita akan coba jalan di malam hari dan gue akan coba nyalakan fitur-fiturnya supaya kita bisa lihat nih kalau malam hari ini dia seperti apa. Dan udah gitu juga ini udah gue nyalain dari tadi, nggak panas ya. Jadi kan kayak dia kadang-kadang lu tahu kan kalau kayak dashcam yang biasa aja gitu kan, lu pegang dia kan panas ya. Jadi dia teknologinya udah yang paling baru, udah yang lebih bagus, sehingga dia komponen di dalamnya ketika dia beroperasi dia tidak terlalu panas sehingga lu bisa operasikan dalam jangka waktu yang lama. Dan kita tahu kalau dia nggak panas berarti kan dia nggak cepat rusak. Udah gitu juga dia resolusinya juga bagus. Gua ngeliatin ini, nanti ketika dipindahin kan lu bisa lihat sendiri nih resolusi depan, belakang, dan kamera dalamnya juga bagus-bagus semua sehingga kita bisa lihat itu. Nah, sorry ya, gue masih gaptek rada-rada bleh. Nah, ini untuk kamera depannya. Nah, ini untuk kamera belakangnya keren sekali tuh nggak? Oke, untuk yang nggak tahu Indonesia itu +7 ya kalau lagi mau setting waktu ya. Ini gue lagi setting waktu aja sih. Nah, ini udah jelas sekali nih ya, jadinya kelihatannya ya. Untuk kamera depannya, wow, dia not too shabby. Nah, ini hasilnya ketika kita mau ngejalanin, kita mau coba dulu keliling ya kak. Kita mau coba keliling, terus kita mau coba ngejalanin seberapa terangnya dia ketika kita jalani. Nih. Bisa dilihat, not bad ya. Depannya tinggal lu setting resolusinya lu mau seperti apa, dan dia ada telemetrinya, dan dia ada GPS-nya, terus dia ada sensor geraknya juga. Jadi G-sensor yang dimiliki oleh 70 Mai yang ini itu bisa dipakai ketika misalkan lu parkir. Jadi ketika lu parkir dan tiba-tiba mobil lu disegol orang kan otomatis goyang tuh. Nah, ketika dia goyang itu biasanya dia bisa nyala sendiri, dan ketika dia nyala sendiri dia bisa record selama beberapa detik apa yang terjadi di mobil lu bagian depan dan bagian belakang. Itu not bad loh actually. Jadi sehingga ketika mobil lu parkir dan misalnya amit-amit ditabrak orang, seenggaknya lu ada rekaman depan dan belakang yang bisa membuktikan bahwa mobil lu ditabrak oleh siapa gitu kan, dari depan atau dari belakang atau dari samping. Nah, cuman memang dia biasanya ada goyang baru dia mulai recording. Kalau misalkan goyangnya atau ketabraknya tidak cukup kencang, berarti dia tidak mulai recording. Ya, they're actually not too bad. Untuk gambaran depan dan belakang ya, menurut gue sih not bad loh, not bad sekali loh. Ntar gue mau cobain, ntar gue yang tabrakin dulu. Nah, jadi gini, karena gue memang dasarnya iseng, kita coba ya telemetri sensornya ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi ketika lu ada
parkir di mana, dan kalau ditabrak sedikit dari kanan kiri dan digoyang-goyang mobilnya, sensor goyang-goyang itu akan ngasih tahu ke kamera ini untuk mengambil gambar dan mengambil video sesuai dengan settingan yang lu kasih tentunya, supaya dia mengambil keadaan apa yang terjadi, dan itu ya tergantung lu kasihnya kemana ya. Ini kan ke depan sama ke belakang sama ke dalam kabin kan, jadi kan kita tahu nih maksudnya keadaan ketika waktu ketabrak tuh seperti apa ya, which is not bad banget sih untuk lu bisa lihat siapa sih yang ngutak-atik mobil lu kan gitu. Jadi kalau lu mau beli video kamera dashcam yang ini, silahkan klik link di bawah ini untuk mendapatkan promo partnership dari Dokter Mobil, sehingga lu dapat diskon khusus dan bonus-bonus spesial tentunya. Oke? Nah, maka dari itu untuk lu orang yang lagi kepengen mudik, biar kita mudiknya aman, ada cerita-cerita di dalam mobil juga karena dia ada kamera ke dalam mobilnya juga, dan biar ada bukti otentik kalau terjadi kenapa-napa, bisa dapatkan 70 Mei ini di store-store-nya mereka terdekat, bisa lu dapetin di official store juga. Resolusi kamera depannya udah 4K, yang belakang udah Full HD, sehingga semua gambar-gambarnya bisa terlihat dengan jelas, dan kalau ya lu nyariin plat nomor tuh sudah bisa terlihat dengan jelas juga, dan mereka punya algoritma khusus yang menghindari glare sama semut-semut tuh, noise dari si gambar-gambar itu akan hilang semua. Udah gitu mereka punya teknologi super kapasitor yang baru supaya di dalam trik seperti apapun alat ini tetap akan berfungsi dengan baik, sehingga dia nggak takut panas ya. Ini kan cocok di iklim tropis, apalagi kalau di Indonesia yang namanya lu parkir mobil lu di luar kan jadi kayak oven tuh mobil lu. Nah, ini ada ketahanannya lebih kuat dalam mengatasi si panas-panas tersebut supaya si alatnya tetap bekerja dengan baik. Nah, untuk memorinya sendiri dia bisa pakai micro SD 512 GB untuk dimasukin di sini, langsung dicolok di sininya, dan dia lu mau ambil gambarnya atau videonya bisa melalui apps yang dia miliki. Jadi lu bisa dengan mudah lu ngambil gambar-gambarnya di situ, sehingga ketika lu pasang lu nggak usah repot-repot cabut-cabut lagi si memory card, lu tinggal pakai appsnya, lu tinggal download aja. Dan feature yang paling utama adalah feature security parking sih menurut gua sih ya. Ketika lu lagi parkir, ada orang nabrak, ada orang nyenggol, dia nyala sendiri dan dia merecord beberapa detik kejadian di sekitar situ supaya lu bisa review, dan ya seenggaknya kalau bisa ketangkep pelakunya kan lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali kan, begitu kan. Jadi untuk semua orang yang kepengen beli ini 70 Mei dashcam ini yang ada 3 kameranya yang bisa ngezoom depan, belakang, dan di dalam kabin juga sekalian, mereka lagi ada promo untuk pemasangannya gratis, untuk promo pengiriman juga ada. Jadi lu boleh cek di official store-nya mereka atau kunjungi store-store yang memang ada menjual 70 Mei ini. Dan menurut gua produk ini sangat berguna sekali ya untuk lo orang yang kepengen mudik dan lo orang yang memiliki keseharian sebagai online transportasi, dan bahkan mobil pribadi sekalipun ini penting sekali untuk ada di mobil-mobil kalian. Perlu lu tahu, di luar negeri di beberapa negara sudah diwajibkan untuk memasang dashcam. Contohnya seperti di Rusia, ternyata di Rusia sudah mewajibkan untuk memasang dashcam supaya ada bukti otentik ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, sehingga semuanya itu jelas terekam, jadi nggak ada perdebatan dan begini dan begitu. Oke, silahkan klik link di bawah ini untuk dapatkan produknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.